Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak guru hebat se-Nusantara. Perkenalkan, saya Putri Indah Kurniawati, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Jepara. Di video kali ini berisi tentang koneksi antar materi modul 1.4, mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, kita nggak usah berlama-lama lagi, langsung aja mari kita simak. Peran diri dalam menciptakan budaya positif di sekolah dan bagaimana hubungannya dengan modul-modul yang telah dipelajari sebelumnya dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Yang pertama, menjalankan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, menjalankan nilai-nilai dan peran dari guru penggerak. Tiga, membuat visi guru penggerak dan melakukan prakarsa perubahan. Dari ketiganya ini akan menguatkan peran guru penggerak dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Sekarang kita akan menuju pertanyaan kedua, pemahaman konsep inti dari modul 1.4. Seorang guru penggerak dalam menciptakan budaya positif perlu mengambil posisi kontrol sebagai manajer, sehingga dapat menuntun murid menyelesaikan masalahnya sendiri dengan langkah segitiga restitusi. Guru hendaknya harus memperhatikan kebutuhan dasar murid yang belum terpenuhi sehingga guru dapat menentukan langkah yang tepat dalam menerapkan disiplin positif. Perlu memahami perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi agar dapat memahami dampak yang ditimbulkan dari ketiganya terhadap motivasi murid dalam berperilaku. Guru yang memahami tentang dampak negatif penghargaan akan tahu bahwa penghargaan akan menciptakan perilaku anak yang kamuflase karena ingin mendapatkan sebuah penghargaan. Penghargaan juga ternyata menghukum anak lain yang tidak dapat berhasil mendapatkan sebuah penghargaan. Dengan keyakinan sekolah yang telah disepakati dan guru yang mampu mengambil posisi kontrol sebagai manajer dalam pelaksanaan segitiga restitusi akan mampu merubah motivasi murid ke dalam taraf yang paling tinggi, yakni motivasi intrinsik. Dalam konteks mendidik, ternyata penghargaan yang kita berikan dengan cara tidak tepat akan menimbulkan berbagai dampak negatif teman-teman, seperti memberikan pengaruh jangka pendek, menghukum, mengurangi ketepatan, tidak efektif, penghargaan itu merusak sebuah hubungan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan hanya memunculkan motivasi ekstrinsik. Oleh karena itu teman-teman, jika kita ingin menumbuhkan kesadaran murid secara intrinsik, kita hendaknya menghindari penghargaan. Setelah mempelajari beberapa konsep inti dari budaya positif, saya menjadi merubah cara berpikir saya dalam menerapkan disiplin positif, tidak menyetujui adanya hukuman, memilih langkah segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah anak, dalam konteks menuntun tidak lagi memberikan penghargaan kepada murid, mencoba mencari kebutuhan dasar murid yang belum terpenuhi ketika menyelesaikan masalah murid, dan memposisikan diri saya sebagai manajer dalam menyelesaikan masalah murid. Pengalaman menerapkan konsep inti dalam budaya positif. Yang pertama, bersama siswa saya menyusun keyakinan kelas. Yang kedua, demokratisasi siswa dalam pemilihan ketua kelas. Yang ketiga, ini berwirausaha di kala muda. Terus kemudian yang keempat adalah saling mendukung dan saling menyayangi antar anggota kelas. Selama menerapkan budaya positif tersebut, saya merasa senang melihat murid di kelas dapat konsisten menjalankan keyakinan kelas yang telah disepakati sejak awal. Senang juga melihat murid terpenuhi kebutuhan dasarnya. Senang juga dapat ikut berpartisipasi dalam penerapan budaya positif di. Dari yang pernah saya lakukan, hal yang sudah baik adalah murid dapat mandiri. Kemudian murid dapat memenuhi kebutuhannya secara positif. Semua kegiatan sekolah yang melibatkan murid sebagai kesatuan siswa di kelas dapat dilaksanakan murid-murid dengan baik. Yang perlu diperbaiki adalah guru perlu mengambil posisi kontrol sebagai manajer. Guru harus terus menanamkan bahwa kekompakan mereka bukan karena ingin mendapatkan apresiasi atau penghargaan dari guru, melainkan ingin menjaga budaya positif yang telah disepakati di kelas.
Sebelum mempelajari modul 1.4, saya memegang posisi kontrol sebagai teman, yakni untuk membangun kedekatan. Saya kerap menggunakan konsekuensi ketika anak tidak melakukan kesepakatan atau keyakinannya dengan baik. Perasaan saya waktu itu saya merasa murid yang belum dekat dengan saya, merasa minder dan justru malah menjauh dari saya. Setelah mempelajari modul 1.4, saya memposisikan diri sebagai posisi manajer dalam posisi kontrol. Namun ada kalanya saya hanya sebagai pemantau untuk kasus-kasus tertentu. Dalam kasus ketika anak ditanya selalu bilang tidak tahu, saya lebih kepada posisi pemantau. Perasaan saya sebagai posisi manajer adalah saya selalu berusaha menghilangkan pikiran negatif saya saat menemui masalah yang dilakukan oleh murid. Praktik restitusi yang dilakukan sebelum mempelajari modul. Nah, ini dalam kasus membolos, nama yang di sini disamarkan ya. Di suatu pagi saya mendapatkan pesan singkat di WA dari ibunya Anton yang berisi mengizinkan Anton untuk tidak masuk sekolah karena sakit. Setelah di kelas, saya menyampaikan kepada anak-anak kelas bahwa Anton tidak bisa masuk sekolah hari ini karena sakit. Kemudian Nita menyampaikan ke saya kalau melihat Anton naik motor pakai seragam sekolah ke arah selatan pada pagi hari ini. Mendengar hal tersebut, saya kemudian memastikan dengan menghubungi Ibu Anton, menanyakan kembali Anton sakit apa. Dari telepon, ibunya pun kaget kenapa saya bisa menanyakan sakitnya Anton, padahal ibunya merasa Anton tadi berangkat sekolah dan baik-baik saja. Menemukan kenyataan yang demikian, saya mengirim pesan kepada Anton untuk segera memberi kabar kepada ibunya. Keesokan harinya, saya memanggil Anton dan berbicara dengannya. Berikut adalah kutipan percakapan saya dengan Anton. Selamat menyimak. Dilihat dari percakapan saya dengan Anton dalam menyelesaikan kasus Anton yang membolos ini, ternyata tidak terasa saya telah melakukan yang namanya langkah-langkah segitiga restitusi. Hal lain yang penting dipelajari dalam rangka menerapkan budaya positif di sekolah. Nah, dari teman saya, calon guru penggerak angkatan 5, saya diberikan buku yang berjudul No Drama Disiplin, Disiplin Tanpa Drama. Nah, di buku ini diterangkan mendisiplinkan anak dengan cara atau dengan metode Wall-Brain. Nah, ini bagus juga untuk kita pelajari sebagai seorang guru yang menerapkan disiplin di sekolah. Itu dia koneksi antar materi modul 1.3, mewujudkan budaya positif di sekolah ala Putri Indah Kurniawati SMA Negeri 1 Walahan Kabupaten Jepara. Terima kasih, salam dan bahagia.